Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahu sadaqa rasulillah sallallahu. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Amin ya rabbal. Para sepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para satib, para hujjaj, berkhusus Ketua Majelis Taklim Bapak Haji Teguh beserta Ibu Hajah dan keluarga yang dirahmati oleh Allah, guru kita bersama Ustaz Ridwan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga aparatur pemerintah, Bapak Kadus beserta Bapak RW, Bapak RT yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita bersama para asatidzah yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Semoga guru-guru kita diberikan kesehatan lahir batin, amin ya robbal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini, di tempat yang mubarakah, dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawakuf Majelis Taklim Al-Fatah. Mudah-mudahan duduknya kita dari pagi sampai siang ini dapat pahala dari Allah, amin. Semua jamaah yang hadir pada panjang umur, pada subur makmur, rezekinya insyaallah subur, keluarganya senantiasa teratur, amin ya robbal. Bu, jalan-jalan liburan ke Jogja, mudah-mudahan jamaah yang dari pagi di pengajian pada masuk surga. Ke Jogja pulang-pulang beli pepaya, insya Allah ibu tanda semua bapak yang masuk surga juga jadi orang kaya raya. Kalau saya lihat si ibu bapak-bapak di sini semua insya Allah ini tasnya tas pada banyak duit semuanya, amin. Iya, amin ya robbal. Bersyukur alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat walafiat. Orang sehat itu jamaah rahimakumullah duduk di pengajian enak apa enak? Apalagi di depannya ada makanan, enak apa enak? Itu rambutnya udah pada habis? Belum. Alhamdulillah. Ini yang namanya santapan jasmani dan santapan rohani. Nih kita nih lagi disiram rohaninya, Bu. Ibarat ibu nih tanaman semuanya. Ya, ibu nih diibaratkan tanaman, yaitu yang wangi, namanya bunga mawar, bunga melati. Insya Allah kalau sering disiram yang namanya tanaman hidup apa hidup? Tapi kalau ada tanaman depan rumah nggak diperhatiin, hidup apa mati? Sama juga iman. Iman itu diibaratkan tanaman, bisa subur kalau kita sering nyiram, amin. Jadi
Jadi yang namanya tanaman kalau sering disiram bakal subur. Kalau yang namanya tanaman disiram, dipupuk, dirawat baik-baik, bakal ada hasil namanya buah. Iman juga sama, kalau dipelihara bakal subur. Tanda orang punya imannya baik, insya Allah sholatnya jalan, amin. Orang imannya cakep, puasanya jalan, zikirnya jalan, sholawat, sodakoh, ngomongin orang jangan jalan. Ngomongin orang jangan. Daripada ngomongin orang masih mending baca membaca koran jadi kebutuhan. Ibu musik. Membaca koran jadi kebutuhan, sedangkan Quran cuman perhiasan. Alhamdulillah. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan, yang benar saja teng 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 teng. Dari masa ke masa manusia teng. Alhamdulillah. Udah ngaji kalau jam 11 nih. Iya. Kalau jam 11 ngaji monoton, pada tidur. Lah ceramah jauh-jauh dipanggil dari Cirebon, dari Indramayu, jamaahnya pada tidur. Yang rugi ustaz apa jamaah? Ustaz. Untung alhamdulillah saya nggak lama ceramah, insya Allah mungkin sampai jam 2:30. Ibu sanggup nggak? Sama. Ngaji mah nggak usah lama-lama ya Bu ya. Yang penting ada yang kita dapat bisa dibawa pulang. Apa yang dibawa pulang? Berkah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bu, tadi Pak Kadus ngasih tuh wejangan. Sambutan intinya nih, anak-anak nih penerus. Ini musola Al-Fatah butuh yang namanya imam, calon imam. Doain anak-anak kita ada yang jadi presiden, amin. Ada yang jadi dewan, ada yang jadi menteri, jadi gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, insinyur, direktur, kondektur. Alhamdulillah. Semua profesi itu bagus. Yang penting niatnya karena kita ibadah karena Allah. Isra Mi'raj, bersedekah, silaturahim, pakai jilbab, didik anak, ibu masak, walaupun nggak dikasih belanja, nggak mungkin. Yang ada di belakang, di dapur, sambil nabuin piring, gelombang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nih karena kita nih demen sama Rasulullah, cinta sama Nabi Muhammad, tanamkan anak-anak kita dari sejak dini kenalin Allah. Kalau kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang Maha Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki buat kita.
Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Allah yang memberikan kesehatan, keselamatan. Dialah Allah yang memberikan kenyamanan, ketenangan dalam hidup kita, jiwa kita. Maka kalau kita tanamkan setiap anak-anak kita pentingnya tauhid kepada Allah, nanti sampai tua kalau dalam hatinya la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah hanya kepada, minta rezekinya hanya kepada, awas dek ya Pak Ustaz. Halo oh. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau anak kita tanamkan tauhid, di dalam hatinya ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nanti kalau anak kita jadi orang kaya enggak sombong. Dengerin. Nanti kalau kalian jadi kaya jangan sombong ya. Mentang-mentang kaya, naik mobil, ada orang kenal dilewatin enggak nyapa, diam aja. Ditegur, mau kemana? Ke depan. Dari mana? Belakang. Iya, tahu orang. Biasanya orang kalau sombong, jamaah rahimakumullah, beda. Orang sombong dari jalannya aja udah beda. Orang sombong pakai cincin baru dari jauh begini dulu. Iya, angkat kipas. Iya, nunjukin cincin baru kayak Pak Ustaz. Ibu tahu nggak nih, cincin saya udah ditawar 3M. Benar, 3M. Ini cincin saya jangan disamain dengan cincin yang ada di pasar. Cincin saya ini bisa nyetok mobil berhenti. Kuasi, stop, berhenti. Mau naik kuasi. Ini ditawar 3M. 5.550. Alhamdulillah. Jangan kita yakinin yang namanya benda punya kekuatan. Tidak boleh. Harus minta kepada Allah. Inilah ayat bagaimana Isra Mi'raj ini mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu nggak artinya Isra apa? Isra artinya perjalanan Nabi di malam hari. Itu namanya Isra. Jadi kalau ibu malam-malam disuruh suaminya beli rokok ke warung, ditanya, Cik Ida mau kemana? Mau Isra. Perjalanan di malam. Isra-nya Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Dari Masjidil Haram di Mekah, ibu pengen ke Mekah. Mudah-mudahan jamaah Al-Fatah insyaallah bisa rombongan umroh, amin. Naik bisnya dari Musola Al-Fatah, naik pesawatnya di lapangan sono. Nanti supirnya saya. Alhamdulillah. Bismillah. Labaik Allahumma labaik. Berangkat kita ke Mekah. Alhamdulillah. Nenek kaget, jangan kenceng-kenceng. Berangkat kita ke Mekah. Tawaf di sana, sholat di Masjidil Haram. Dari Mekah kita ziarah ke Madinah di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu kangen sama Rasulullah? Pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Pengen nanti di akhirat jadi tetangga Rasulullah? Kitanya kudu seneng sama Nabi Muhammad. Orang kalau pengen disenengi sama seseorang, kitanya kudu seneng. Bukti senengnya kita ke Rasulullah adalah setiap apa yang dicontohkan Nabi Muhammad diikutin. Di antaranya mengenang bagaimana sejarah Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan dari masjid ke masjid. Ini sebenarnya ada pesan moral bagaimana orang hidupnya pengen berkah, jangan pernah jauh dari tempat ibadah. Bu, saya dari kecil
Itu dibawa sama ayah bunda saya. Ayah saya kiai, bunda saya nyai, ketua majelis taklim. Setiap hari bunda punya majelis taklim di mana-mana. Saya dibawa dari kecil kemana-mana. Makanya saya karena sering ke majelis taklim, hafal yang namanya makanan di majelis taklim. Yang ada di kotak hafal saya, Bu. Yang di kotak itu apa tuh? Di dalamnya ada tahu, ada lontong, ada kacang, ada permen paling pojok, sama apa lagi? Bakwan. Alhamdulillah. Udah hafal karena dari kecil saya dibawa sama ayah bunda saya, dan ayah bunda saya pesan setiap ketemu sama kiai, kiai doain anak saya biar jadi anak soleh. Makanya jangan pernah, Bu, bosen-bosen kalau ketemu kiai, ketemu ustadz minta didoain anaknya ya, Bu. Terus disuruh saya kagum luar biasa anak-anaknya ibu, Bu, pada pinter main hadroh. Ini anaknya aja pinter, apalagi ibunya. Bener nggak? Ibu bisa nggak nabuh hadroh? Latihan tadi rumah piring. Bang. Yang lebih ramai lagi marawis. Marawis itu enak, Bu. Raginang-raginang cucur gemblok, raginang-raginang cucur gemblok. Itu marawis itu. Enak banget itu. Kudu bisa nih anak-anak kita nih. Ini kesenian Islami. Dapat pahala. Pahalanya buat ibu bapaknya ngalir terus, subhanallah. Makanya terus jamaah rahimakumullah, senengin para alim ulama. Karena adanya alim ulama berarti adanya hidayah dari Allah, adanya petunjuk dari Allah, adanya rahmat dari Allah. Makanya selama lingkungan ada ulama, selama lingkungan masih ada orang yang terus mengajarkan ilmu agama, ngajarin Al-Quran, ngajak orang-orang pada ibadah, terus istiqomah pada sholat, maka insya Allah lingkungan ini pasti bakal diperhatiin sama Allah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, pengen minum. Minum itu aja. Alhamdulillah. Ibarat motor mah motor jalan. Bukan motor mogok. Motor jalan mah pengen bensin. Alhamdulillah ya Allah. Emang enak jadi ustadz mah, baru datang udah dibikinin kopi, dibikinin susu, bikinin teh manis, belum lagi udah dibungkusin itu kuenya buat Pak Ustadz. Bener nggak? Iya, ini mah ngingetin doang, kalau ada, kalau nggak ada gimana caranya? Alhamdulillah. Perjalanan Nabi di malam hari tidak memakan waktu. Ba'da Isya sebelum subuh udah kembali lagi di rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangin ibu bapak, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memakan waktu 40 hari kalau naik unta atau kuda. Satu perjalanan 40 hari, 80 hari bolak-balik. Tapi Nabi cukup hanya semalam. Itu pun dari Masjidil Aqsa di Palestina langsung ke langit pertama, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika nggak nyambung, tapi bicara masalah iman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun, bisa jadi maka jadi. Bu, nih ibarat contoh, ada semut di kantongnya Pak Ustadz. Ini semut dari Pondok Timur ikut ke Pak Ustadz Isra Mi'raj di kampung mana? Kampung Jati. Semut ikut dari Pondok Timur ke Kampung Jati. Semut iseng banget, giliran di musola Al-Fatah ikut nongol. Dia ikut ke sini ringgit pada ngintip jamaah pada ngaji. Ya Allah, jamaah kampung apa Jati ini semua yang hadir usianya 15 tahun semua. Iya kata semut. Iya, ya Allah, wajahnya pada bercahaya semua. Amin ya Rabbal
kelihatan banget tanda ahli surganya, amin. Apalagi yang ceramahnya katanya awet muda banget, kayak usia 14 tahun di bawah ibu-ibu. Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah, ini semut habis nengok ibu-ibu, habis jalan-jalan 2 jam di sini, peringatan Isra Mi'raj. Semut Pak Ustadz pulang, masuk lagi ke kantong. Sampai Pondok Timur, ini semut cerita sama teman-teman di sono. Tahu nggak? Belum tahu. Saya alhamdulillah dari pagi jalan-jalan ke kampung Jati. Ya semut yang lain nggak bakal percaya, nggak mungkin. Kamu jalan ke sana, enggak, di kantong Pak Ustadz. Bener nggak? Masuk logika nggak? Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad diperjalankan naik kendaraan yang namanya buruk, itu artinya cepat, barkun cepat. Cuman mohon maaf, hayawan buruk kendaraan surga itu jangan seperti yang di tembok zaman dulu ya. Di tembok zaman dulu kan gambarnya kuda, mukanya cakep banget. Itu bukan seperti itu dalam kitab. Buruk itu kendaraan surga, dan kita nanti kalau masuk surga, amin, suatu saat bisa naik buruk, amin. Ibu pengen naik buruk? Nanti kalau di dalam surga pengen naik buruk? Pengen jalan-jalan kemana? Kemana be bisa? Iya, pokoknya Bu, yang namanya di surga mah, yang dulu di dunia kita belum punya apa-apa, dapat di sana. Ibu nanti dalam surga pengen apa aja dikasih sama Allah. Pengen punya rumah bagus di surga, emang di surga mah rumahnya bagus semua, amin. Pakaian di surga saben hari 70 kali ganti. Nih ibu jujur, sehari berapa kali ganti baju? Kadang 3 kali ya, 3 hari sekali. Ya Allah, itu yang namanya orang ahli surga 70 kali ganti Bu bajunya. Terus ahli surga mohon maaf di sana nggak mandi juga wangi keringatnya. Orang keringat ahli surga mah Bu, masya Allah wangi. Terus di sana makan minum juga mohon maaf nggak ada yang buang air, nggak ada yang kentut, nggak kayak kita di sini gampang banget kentut. Terus mohon maaf kalau suami kentut jangan sok diomelin. Bu mohon maaf, ini kan ada juga kejadian gara-gara suaminya mohon maaf, biasanya kentut sembarangan ya. Iya, istrinya depan TV ada suara ya, ibu biarin, alhamdulillah berarti normal. Begitu, sebab ada kejadian suaminya nggak bisa buang angin Bu. Ceritanya ke dokter kemana-mana, masya Allah pengen suaminya bisa buang angin Bu. Dokter sana nggak sembuh, ratusan ribu, jutaan. Alhamdulillah ketemu jodoh sama dokter yang sebelah sini. Kata dokter ini obatnya ampuh sekali, 2 jam ibu tunggu suaminya bakal bisa kentut. Itu istrinya setia banget nungguin suami biar bisa kentut. Ayo bang kentut, bang kentut. Kemarin lagi sehat kentut diomel-omelin. Sekarang istri nunggu kentut. Bu, alhamdulillah sejam, 1 jam lagi reaksi. Ayo coba kentut bang, kentut bener. Alhamdulillah bang bisa. Alhamdulillah. Bu, jam 11. Ini ngaji dari bab kentut dulu ya bang. Menurut survei penelitian dalam ilmu fikih, kentut terbagi menjadi 4. Ada kentut yang berbunyi tapi bau. Enggak berbau. Nah ini ilmu fikih. Bunyi enggak berbau. Ada yang nyaris tak terdengar. Bau. Ada yang ketiga jemaah rahimakumullah, bunyi dan bau. Pret. Ternyata bener ada, ya Allah ada baunya. Biasanya bawa temen. Bu, ibu,
Syukur alhamdulillah. Bisa kedip alhamdulillah. Ibu bisa kedip alhamdulillah. Secakap apapun, sekelas Manohara. Kalau nggak bisa kedip, cakep nggak? Iya benar. Merotot melulu juga nggak bagus. Ini nikmat ayat dari Allah, bisa kedip alhamdulillah. Nggak usah ibu tambahin ya pakai apa namanya bulu mata yang anti badai, nggak usah. Ya tampil apa adanya aja. Tapi kalau mau ini ya yang penting wajar aja ya, jangan terlalu panjang. Iya. Terus ini juga mohon maaf yang sedang aja. Jangan ada kejadian sebelah sono kumpul banget di bulan musim hujan. Iya mohon maaf ya, mohon maaf. Iya boleh dikit aja, jangan tebel-tebel. Iya. Pakai bedak itu bagus. Perempuan memang sunahnya pakai bedak. Perempuan itu bahasa Arabnya adalah mar'ah. Bahasa cermin Arab mir'ah. Jadi perempuan itu cenderungnya kudu rajin dandan. Tapi harus tahu diri dandannya. Bawa kaca aja jangan sok di kaca kena kok mobil orang. Itu mah ada mobil orang aja loh. Dia yang buka, wow. Iya. Boleh berdandan. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia itulah yang utama. Halo? Lah ibu kenapa melototin saya, Bu? Alhamdulillah. Berhias perlu. Ibu punya baju pakai buat ngaji. Pakai buat ngaji. Ibu punya dandanan, cincin pakai buat ngaji. Gelang pakai, punya bros 5 pakai. Alhamdulillah. Punya tas bagus pakai buat ngaji. Punya mukena bagus pakai buat sholat. Jangan terawih ya Allah pakai mukena yang merayang. Ada tulisannya di belakang. Bila Anda sakit kepala minum saja Oskadon. Lagi belakangnya kebetulan lagi sakit kepala. Pakai makanannya merayang. Sami Allahu liman hamidah. Bila Anda sakit kepala minum saja Oskadon. Bukan Robbana lakal hamdu. Bu, pakai mukena yang cakep. Pakai baju yang cakep buat suami. Biar suami betah di rumah. Bu, dandan kalau di rumah. Dandan. Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Itu mas suami mau nyium di sini presken. Iya, bau. Di sini autan. Di sini kayu putih. Lah suami nyium semua pahit. Ya Bu, pakai bedak. Ya Allah Ibu, saya tiap pagi bener nyium istri. Karena nyari keutamaan nyium istri sama pahalnya seperti nyium Hajar Aswad. Saya pengen banget umroh sementara belum ada rezeki. Saya mohon maaf nih hari ini nih jam sekian nih, kalau ada orang ngajak saya umroh, saya tinggalin Pondok Timur. Cuma nggak ada yang ngajak. Saya kangen banget umroh haji, pengen banget ya Allah, pengen banget. Enak Bu di Mekah tuh nggak ada mikirin macem-macem. Yang ada ibadah aja di sana, lupa deh yang namanya rumah, lupa. Waktu mau berangkatnya memang agak berat. Iya, apalagi habis beli motor baru diplastikin. Iya, mau berangkat jadi motor dulu. Jangan ada yang makin kalau saya ke sono ya. Tuh ujian. Bismillah karena Allah. Yuk kita napaktilas bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Beliau Isra Mi'rajnya ke Masjidil Aqsa. Pulang dari Isra Mi'raj bawa oleh-oleh salat 5 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai kelewat. Amin ya robbal. Orang yang sholat hidupnya pun tambah nikmat. Amin. Orang yang sholat hidupnya pun tambah rahmat. Orang yang sholat akan selamat dunia
akhirat kumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Itu saja yang dapat Agim sampaikan. Barangkali Bu punya salah. Saya tiap bulan ngaji di sini, ya namanya manusia. Ustaz juga sama makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya Bu, barangkali pas saya lewat ke sini ada ibu nggak disapa, jangan sakit hati ya Bu. Karena memang saya pakai helm jadi nggak kelihatan. Mohon maaf. Saya ngaji ke sini masya Allah karena emang cinta karena Allah. Bapak Haji Teguh ini orang tua saya. Makanya serepot apapun, tahu nggak Bu, hari ini saya undangan masya Allah sebenarnya nih ke Cikampek saya. Hari ini nih dari Cikampek langsung ke Bandung, amin. Dari Bandung langsung ke sono ke Banten. Iya, kalau ada undangan mah itu mah nggak ada. Emang undangannya tidak Pak Haji. Iya, serius Pak. Allahu Akbar. Itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu-ibu semua pada panjang umur. Ketemu bulan Ramadan. Nanti pada tarawih. Ntar kalau tarawih mohon maaf kalau imamnya berdiri jangan ibu duduk dulu ya. Ikut sholat sama imam. Jadi makmum enak. Imam takbir ikut. Imam ruku